hadir yang menyatakan ada konsolidasi untuk memenangkan pasangan nomor 2. Elektabilitas pasangan calon presiden, Capres, dan Wakil Presiden, Wapres, nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, mendominasi wilayah Jawa Timur versi survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap 2 alasan naiknya suara Prabowo Gibran di Jatim. Ada 2 yang cukup konkret. Pertama, pengaruh dari ulama, para kiai. Kedua, dari Presiden Jokowi. Ini 2 yang cukup berpengaruh di tengah-tengah warga Jawa Timur, kata Gus Ipul dalam rilis survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Gus Ipul mengatakan banyak ulama yang menyatakan dukungan kepada Prabowo. Ulama-ulama itu, kata Gus Ipul, juga terdiri dari para kiai-kiai di kampung yang jarang terdeteksi ke publik. Mayoritas ulama memang cenderung memilih Pak Prabowo. Saya banyak ditelepon kiai-kiai dari kampung dari desa yang tidak pernah muncul di permukaan. Mereka itu meski tidak pernah ketemu tidak pernah disapa, jangankan oleh paslonnya, oleh tim sesnya aja tidak pernah disapa. Tapi mereka tertarik untuk berjuang memenangkan Prabowo, terang Gus Ipul. Gus Ipul menjelaskan faktor dukungan tersirat Jokowi kepada Prabowo juga memiliki pengaruh di Jawa Timur. Dia menyinggung kepuasan kinerja Jokowi di Jatim yang masih tinggi. Yang kedua ini pengaruhnya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi memang cukup punya pengaruh dan yang puas dengan kinerja Pak Jokowi cukup besar. Lebih-lebih Pak Jokowi ini diidentifikasi seiring sejalan dengan ulama-ulama khususnya di jajaran pengurus, katanya. Selain itu Gus Ipul juga menyoroti angka Prabowo yang naik dibandingkan suara Anies dan Cak Imin yang cenderung jalan di tempat di Jatim. Dia menilai strategi kampanye kedua pasangan calon itu menjadi kunci merebut suara masyarakat. Kenapa Pak Prabowo bisa naik dan Pak Anies turun? Setidak-tidaknya itu yang pertama, itu pilihan strategi dari paslon. Kemudian langkah-langkah yang diambil sekaligus juga membuat tema yang bisa merangkul. Ini yang saya tidak temukan padahal dia pasangannya Ketua Umum PKB yang bisa diharapkan bisa mengungkit, tutur Gus Ipul. Saya rasa ini apa yang dilakukan teman-teman PKB mumpung waktu masih ada untuk membuat strategi agar dukungan di kalangan NU bisa berkembang. Sebab yang kita rasakan selama ini mengambil langkah-langkah yang dipahami berseberangan dengan pengurus NU, sambungnya. Sementara bagi pasangan Ganjar Mahfud, Gus Ipul menilai belum ada chemistry yang terjadi hingga suara pasangan tersebut belum dominan di Jatim. Yang Pak Ganjar ini mohon maaf ini chemistry-nya yang masih belum ketemu padahal dua-duanya bagus ya, ucap Gus Ipul. Survei ini dilakukan di Jawa Timur pada 14–19 Januari tahun 2024. Populasi survei ini ialah seluruh warga Indonesia di Jawa Timur yang punya hak pilih dalam pemilihan umum. Metode survei multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 810 orang. Margin of error tanda kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur yang teratribusi secara proporsional. Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan ada 3 simulasi yang dilakukan pihaknya dalam melihat raihan suara Capres di Jawa Timur. Simulasi pertama berupa top of mind. Prabowo memimpin dengan perolehan suara 53,5%, diikuti Ganjar dengan angka 18,1% dan Anies 15,2%. Berikut rincian 3 simulasi suara Capres di Jatim versi Indikator Politik Indonesia.
Simulasi top of mind. Prabowo Subianto 53,5%. Ganjar Pranowo 18,1%. Anies Baswedan 15,2%. Simulasi 3 Capres. Prabowo Subianto 55,4%. Ganjar Pranowo 19,8%. Anies Baswedan 15,5%. TTTJ 9,3%. Simulasi surat suara 3 pasangan calon. Anies Cak Imin 15,7%. Prabowo Gibran 56,2%. Ganjar Mahfud 19,9%. TTTJ 8,2%.